Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan sampai ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan jalan yang lurus? Jumhurul ulama atau di dalam bukunya Pak Quraish Shihab, yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Oke. Jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Kata nikmat, apa arti kata nikmat? Dalam kamus bahasa Arab, kata nikmat itu adalah kelebihan sesuatu. Contoh, dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang kita punya apa-apa. Dan sesuatu yang kita miliki sekarang yang dulu tidak pernah punya apa-apa itu adalah sesuatu yang disebut dengan kenikmatan, kelebihan atau kepemilikan sesuatu. Maka kalau kita itu menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Betapa banyaknya kenikmatan Allah yang diberikan oleh kepada kita ini. Salah satu contoh, nyawa kita, pernahkah kita itu meminta nyawa kepada Allah, tapi Allah memberikan nyawa itu? Pernahkah kita meminta cantik kepada Allah, Allah memberikan kecantikan kepada kita? Pernahkah kita meminta ganteng kepada Allah? Nggak pernah minta, tetapi Allah memberikan kepada kita ganteng dan cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, tercantik dan terganteng. Apa pembandingnya tercantik dan terganteng? Adalah penghuni gembira loko. Itu adalah satu kenikmatan. Tercantik dan terganteng itu adalah kenikmatan. Kita tidak bisa berkedip, bisa berkedip. Bahkan kita nggak bisa buang angin aja adalah kenikmatan. Yang tadinya mulus nggak bisa buang angin, maka ketika buang angin pun menjadi kenikmatan karena sudah ada kelebihan kenikmatan. Oke. Di dalam ayat ini, siapa yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka itu ada 4 golongan manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa alaihim itu? Yang pertama adalah al-anbiya. Al-anbiya, para nabi. Para nabi itu diberikan kenikmatan oleh Allah dan diberikan wahyu oleh Allah. Dan ini tidak diberikan kepada yang lain. Orang-orang termasuk orang-orang terpilih, orang-orang istimewa. Dan selalu melakukan kebaikan. Itu kenikmatan yang pertama adalah seperti yang engkau berikan kenikmatan para anbiya, para nabi. Oke. Yang kedua, kenikmatan yang diberikan as-siddiqin. Orang-orang yang berbuat jujur. Jujur itu kenikmatan loh. Jujur itu adalah kenikmatan. Orang yang tidak jujur itu tidak nikmat. Orang yang tidak jujur itu tidak nikmat. Maka tidak semua orang bisa memegang kejujuran yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ketika kita itu melakukan satu kejujuran, walaupun itu berat, itu tetapi nikmat akhirnya. Tapi ketika kita itu tidak melakukan kejujuran atau penyimpangan dari aturan-aturan atau bohong, itu pada akhirnya adalah
tidak akan nyaman, tidak akan nikmat di dalam diri kita. Kenikmatan yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu adalah orang yang ketika melakukan kebaikan, melakukan jihad fisabilillah, kemudian meninggal, itu adalah orang syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Lah, termasuk seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian meninggal, itu adalah mati syahid tanpa ada hisab di dalam kubur. Nah, di sini inilah, apalagi orang umpamanya kita mencari nafkah, kemudian kita meninggal ketika mencari nafkah kepada anak istri, kemudian meninggal, adalah orang syahid. Tetapi ketika kita itu bermaksiat kemudian meninggal, itu tidak termasuk kelompok syahid, tidak termasuk syuhada. Lah, inilah yang harus kita akan menjadi syahid itu karena istiqomahnya melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Nah, di sini ini perlu kita tekankan, yang dimaksud dengan an'amta alaihim adalah satu al-anbiya, as-siddiqin, orang-orang yang selalu jujur. Yang ketiga adalah asyuhada. Yang keempat yang dimaksud diberikan kenikmatan oleh Allah adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh? Adalah orang-orang yang sadar atas sunnatullah dan mau menerima apa yang disebut dengan sunnatullah itu. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan as-solihin. Sehingga orang 4 golongan manusia yang disebut di dalam ayat ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim adalah 4 golongan manusia itu, al-anbiya, as-siddiqin, as-syuhada, dan as-sholihin. Mudah-mudahan kita paling tidak termasuk golongan orang yang sholihin, termasuk golongan orang-orang yang syuhada, dan termasuk golongan orang-orang yang siddiqin. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan menjadi golongan yang pertama, kelompok al-anbiya. Tetapi kita adalah termasuk orang siddiqin, syuhada, as-sholihin. Ini berarti kita mewarisi apa yang dilakukan oleh para nabi. Oke, saya kira untuk ayat ini kita akhiri bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.